Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dapat bertemu secara virtual, di mana di sini saya akan menyampaikan berkaitan dengan sebuah kisi-kisi dan juga persiapan untuk ujian praktik bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebelumnya mari sama-sama kita buka terlebih dahulu berkaitan dengan kisi-kisi ujian praktik bahasa Indonesia dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kita akan langsung masuk ke dalam sebuah kisi-kisi. Yang pertama, berkaitan dengan kisi-kisi bahasa Indonesia, ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan berkaitan dengan kisi-kisi. Yang pertama adalah bahwa materi untuk ujian praktik khusus untuk bahasa Indonesia, kita akan menggunakan ceramah atau pidato, di mana ceramah dan pidato itu nanti kalian akan dalam dua bentuk tulisan. Yang pertama adalah tulis dan juga yang kedua adalah sebuah praktik atau mendemonstrasikan hasil dari teks pidato yang telah dituliskan. Lalu selanjutnya berkaitan dengan aspek penilaian, ini terdapat dua. Yang pertama adalah tertulis dan juga praktik. Yang mana tertulis itu berjumlah persentasenya 50% dan juga untuk praktik dari demonstrasi pidatonya itu adalah 50%. Jadi totalnya adalah 100% dari aspek penilaian. Lalu yang keempat, bahwa di dalam membuat sebuah teks pidato dan juga pada saat kalian mengimplementasikan dalam bentuk demonstrasi pidato yang telah kalian tuliskan, ini ada ada tiga sebuah topik yang harus dipilih. Ya, jadi kalian ada tiga pilihan, kalian harus memilih salah satu dari ketiga yang telah dibuat. Yang pertama adalah peran pelajar. Nah, ini peran pelajar ya, bukan pelajaran, tapi peran pelajar pada masa pandemi COVID-19. Itu yang pertama. Jadi peran seorang pelajar ini di masa pandemi COVID-19 itu seperti apa sih? Nah, itu nanti kalian bisa jelaskan dalam bentuk tulisan dan juga pada saat kalian mendemonstrasikan nantinya. Lalu yang kedua, ini adalah implementasi kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi bagi pelajar. Apalagi kalian bisa mengimplementasikan di sini dalam arti pada saat pandemi ataupun mungkin blended learning ya, baik yang PTMT 50% ataupun yang 100%, itu bisa kalian jelaskan seperti apa bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi khusus dalam kalian mengimplementasikan kemajuan ipteknya itu seperti apa, khususnya bagi pelajar ya. Lalu yang ketiga, ini berkaitan dengan dampak pembelajaran blended learning bagi siswa. Nah, ini itu bisa kalian ceritakan tuh, ya kan, misalkan kesan-kesan kalian ataupun yang mungkin hal yang berkaitan dengan relevansi khususnya pada saat kalian blended learning yang pernah kalian lakukan di madrasah itu seperti apa yang bisa kalian jelaskan dan juga kalian tuliskan, dan dampaknya seperti apa bagi kalian, apakah memang bermanfaat ataukah mungkin ada hal yang memang menjadi point of view dari blended learning itu seperti apa. Nah, itu bisa kalian tuliskan dan juga bisa kalian jelaskan dalam bentuk demonstrasi. Baik, selanjutnya ini berkaitan dengan kegiatan uprak, bahwa kegiatan uprak ini insya Allah Bahasa Indonesia ini akan dilaksanakan hari Rabu 30 Maret 2022, di mana pengiriman teks kalian yang sudah kalian buat sebelumnya, yang tadi di slide sebelumnya, itu kalian masukkan ke dalam Google Form dalam bentuk format PDF hasil tulisan kalian. Lalu yang ketiga, ini adalah tentang sistematika teksnya. Ini ada pembukaan, ada isi, dan juga penutup. Dan juga yang keempat adalah berkaitan dengan pengiriman video, itu bisa kalian unggah melalui Instagram kelas ya. Jadi kalau misalkan memang bisa, kalian coba untuk diurutkan, misalkan kalian menggunakan sebuah wallpaper ataupun misalkan flyer digital yang memang di dalam Instagram itu ujian praktik bahasa Indonesia, baru nanti urutannya tuh siapa aja yang duluan silahkan. Tidak sesuai dengan presensi pun juga tidak jadi masalah ya. Tapi yang paling jelas di situ nanti supaya bisa membedakan,
oh ternyata uprak bahasa Indonesia udah selesai. Nanti di atasnya misalkan kalian bikin flyer lagi itu berkaitan dengan uprak bahasa Jepang atau seni budaya atau yang mapel yang lainnya, itu seperti itu bentuknya ya. Lalu yang berikutnya ini adalah setelah pengiriman video melalui Instagram kelas ya. Lalu yang kelima ini berkaitan dengan durasi video, ini 7 sampai 10 menit termasuk dengan bumper. Bumpernya ini di awal dan juga di akhir nanti akan dikirimkan juga. Bapak akan kirimkan melalui Google Classroom untuk bumpernya. Atau mungkin seragam kali ya Bapak, karena memang telah disepakati bersama bahwa bumpernya itu memang seragam ya untuk semua mapel. Berikutnya adalah kriteria video. Ini untuk aplikasi yang digunakan bebas ya. Jadi kalian bisa untuk menggunakan aplikasi apapun gitu ya yang memang kalian kuasai, silahkan. Dan juga untuk bumpernya nanti disediakan isi, penutup, dan yang terakhir adalah selesai. Nah, nanti ini berkaitan dengan kisi-kisi ini Bapak akan kirimkan juga melalui Google Classroom yang bisa kalian baca secara utuh seperti apa bentuk dari kisi-kisi ujian praktik bahasa Indonesia. Oke, yang berikutnya ini berkaitan dengan mekanisme pengiriman ya, bahwa yang pertama itu adalah menggunakan akun Instagram kelas dengan tag nama akun Bapak, yaitu ada di sini @adi.alfian, dan juga akun Man11 Jakarta Selatan, yang dimana namanya adalah @man11 Jakarta Selatan. Lalu yang kedua ini adalah video yang dibuat disertakan nama lengkap dan juga kelas serta nomor absen kalian ketika awal pembukaan. Biasanya kan di opening itu nanti kalian menjelaskan, misalkan kalian menyapa untuk misalkan menyebutkan nama Bapak ataupun apalah pembukaan itu bentuknya, itu nanti bisa di bawahnya ataupun mungkin di samping kanan atau kirinya itu disertakan nama lengkap kalian. Tapi sebelum nama lengkap, nomor absen kalian, nama lengkap, dan yang berikutnya misalkan Man11 Jakarta, misalkan seperti itu. Oke ya. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan metode yang akan digunakan ya. Berpidato ini yang menjadi catatan adalah bahwa kalian menggunakan metode impromptu. Jadi kalau misalkan kalian pernah belajar bahasa Indonesia, ya pasti pernah ya. Tapi kalian pernah mengingat tentang metode apa saja yang ada di dalam pidato atau penceramah itu ada impromptu. Jadi impromptu itu adalah kalian boleh untuk membuka teksnya tetapi dalam bentuk catatan-catatan ya atau poin-poin pentingnya saja, di mana nanti poin-poin pentingnya itu kalian jelaskan. Jadi kalian boleh untuk membaca atau melihat itu, tetapi bukan teksnya ya, bukan membaca. Ingat, impromptu itu adalah kalian menjelaskan tapi tidak membaca. Ingat itu ya. Oke, itu berkaitan dengan metode untuk yang digunakan pada saat nanti kalian mendemonstrasikan. Jadi ini adalah mekanisme pengiriman dan juga bagaimana langkah-langkah yang bisa kalian lakukan pada saat kalian mendemonstrasikan pidatonya. Jadi itu ya yang berkaitan dengan kisi-kisi dan juga seperti apa bentuk dan juga mekanisme yang digunakan dalam sebuah ujian praktik bahasa Indonesia. Jadi seperti itu ya. Bapak rasa cukup. Apabila mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, nanti silakan kalian bisa langsung bertanya atau via japri ke Bapak melalui WhatsApp, silahkan. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan tentang seperti apa mekanisme dan juga bentuk dari ujian praktik bahasa Indonesia. Terima kasih sebelumnya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang paling penting adalah kita selalu sehat ya. Mudah-mudahan selalu sehat, karena ketika memang kita sehat, insya Allah apapun yang memang akan kita laksanakan semua dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Baik, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.